Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang pertama, kitab 1 Tawarik pasal 11. Daud menjadi raja atas Israel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana, dan pahlawan Daud. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu
mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya." dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes, orang Tekoa, Abiezer, orang Anatot, Sibkai, orang Husa, Ilai, orang Ahohi, Maharai, orang Netofa, Helet bin Baana, orang Netofa, Itai bin Ribai, dari Gibea, orang Benyamin, Benaya, orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyen orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni,
Hesro, orang Karmel. Naarai bin Esbai. Yoel, saudara Natan. Miphar bin Hagri. Selek, orang Amon. Naharai, orang Beerot. Pembawa senjata Yoab, anak Zeruya. Ira, orang Yetri. Gareb, orang Yetri. Uria, orang Het. Zabat bin Ahlai. Adina, anak Sisa, orang Ruben. Kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka. Yosafat, orang Mitni. Uzia, orang Asitarot. Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam, orang Aroer. Yediael bin Simri. Dan Yoha saudaranya, orang Tizi. Eliel, orang Mahawim. Yeribai dan Yosawia, anak-anak Elnaam. Yitma, orang Moab. Eliel, Obed, dan Yaaziel, orang Mezobaya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-11. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang Raja Daud. Demikianlah oleh pimpinan Tuhan, jalan telah dibukakan bagi Daud untuk naik ke atas tahta. Daud tidak mempunyai keinginan pribadi untuk dipuaskan, oleh karena ia tidak mencari kehormatan yang telah dibawa kepadanya. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Sejarah Para Nabi Jilid 2, halaman 363, alinea pertama. Saudara dan saudariku, penulis kitab Tawarik mulai memberi penekanan yang lebih jelas tentang maksud penulisan pasal ini, yaitu sebagai catatan tentang Raja Israel pilihan Allah sendiri, yakni Daud. Hal itu dikonfirmasi melalui perkataan bangsa Israel sendiri yang menyampaikan firman Allah bahwa Daudlah yang akan menggembalakan umat Israel dan menjadi raja atas mereka. Kemudian Daud diurapi menjadi raja. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 2 dan 3, serta melakukan tugas sebagai raja. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 4-9, dan membawa Israel ke masa kejayaan. Nama para pahlawan perang Daud dicatat dengan teliti di dalam terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 10-47. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud dan para pahlawannya, sehingga tampak jelaslah kejayaan bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Daud. Rahasia kesuksesan Daud adalah penyertaan dan perkenanan Allah kepadanya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 9. Penyertaan Tuhan juga sangat penting bagi kita saat ini, karena tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Walaupun kita sukses, bergelimang harta dan hidup bahagia menurut standar manusia, ingatlah bahwa kita bisa sukses karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Janganlah kita memegahkan diri dan menjadi sombong. Selanjutnya, yang harus menjadi perenungan kita adalah penyertaan Tuhan atas kita pun bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Daud bisa menjadi sukses, kekuasaannya bisa semakin besar, dan ia memenangkan setiap pertempuran bukan karena ia gagah perkasa atau karena ia tampan dan hebat, tetapi karena Tuhan menyertai dan berkenan kepadanya. Setelah ia diurapi menjadi raja pilihan Tuhan atas Israel, kesuksesan mengiringinya
karena Tuhan menyertai serta memberi kemenangan kepadanya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 14. Bila kita menghendaki agar Tuhan menyertai kita, pastikan bahwa Ia berkenan atas segala sesuatu yang kita lakukan, dan pekalah kepada suara Tuhan dan taatilah perintahnya, maka Ia akan berkenan kepadamu. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 11 ayat 9 berkata, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Sebagaimana Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga akan menyertai kita semua apabila kita hidup berkenan kepadanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.